Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc dan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita terus konsisten mengisi dunia maya dengan pembahasan-pembahasan soal matematika untuk kemandirian siswa Indonesia dalam belajar matematika. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita telah masuk kepada halaman 20. Ayo kita berlatih 1.3 untuk A, B, dan C mengenai pola bilangan dalam bab 1 pada buku matematika SMP kelas 8 terbitan Kementerian dan Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola yang teratur seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi kalau kita lihat ini ceritanya mengenai banyak cabang dalam suatu pertumbuhan pohon. Jadi kalau kita lihat ada kolom lapis. Oke, kita lihat di sini dua kolom. Ada kolom lapis. Ada kolom satu lagi banyaknya cabang. Oke, banyaknya cabang. Banyak cabang. Banyak cabang. Jadi kalau kita lihat lapis pertama, ini lapis pertama, cabangnya cuma satu. Nih, cabangnya satu. Jadi lapis pertama, cabangnya satu. Lapis kedua, cabangnya ada ini satu. Dan ini satu. Cabangnya ada dua. Jadi lapis kedua, cabangnya ada dua. Lapis ketiga, ini lapis ketiga, cabangnya ada satu, dua, tiga, dan empat. Jadi lapis ketiga cabangnya empat. Lapis keempat cabangnya ada, kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi ada 8 cabang. Jadi kalau kita periksa pola banyak cabang, jadi kalau banyak cabang itu kalau kita lihat 1, 2, 4, 8. Nah ini disebut dengan karena hasil bagi urutan sesudah dan sebelum. 8 bagi 4, 2. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 1, 2. Yang hal seperti ini disebut dengan deret geometri. Disebut deret geometri. Apa itu deret geometri? Yaitu hasil bagi atau rasio sesudah dan sebelum sama. Geometri. Nah, deret geometri, apa yang dimaksud dengan deret geometri adalah hasil bagi atau rasio urutan setelah dan sebelum adalah sama.
Mana contohnya? Contoh tadi 8 bagi 4, 2. 8 dibagi 4 tadi 2. Oke. 4 dibagi 2, 2 juga. 2 dibagi 1, 2 juga. Dan dikatakan dengan deret geometri. Jadi sekarang kita tadi tahu bahwa dari ukuran lapis. Nah, ini kalau kita lihat kembali di sini ada lapis, kita ulang kembali lapis banyak cabang. Kita coba tabelnya lagi banyak cabang. Jadi kalau kita buat tabelnya, lapis 1 tadi cabangnya 1. Lapis 2 cabangnya 2. Lapis 3 cabangnya 4. Lapis 4 cabangnya 8. Kalau lapis kelima tentu cabangnya 16. Ya, ada selisih 2 terus. Lapis ke-6 cabangnya adalah 32. Lapis ke-7 cabangnya adalah 64. Lapis ke-8 cabangnya tentu 128. Sedangkan lapis ke-9 cabangnya 256. Dan lapis ke-10 cabangnya adalah 512. Nah, ini jawaban yang A. Lapis ke-10 cabangnya adalah 512. Nah, sekarang bagaimana untuk yang ke-20? Untuk yang ke-40? Kalau kita lanjutkan terus, rumit juga. Jadi bagaimana caranya? Sama dengan cara yang kemarin. Karena rasio ini suku awal. Hasil baginya 2. Hasil baginya tiapnya 2. Jadi kalau begitu, kalau kita mau mencari suku yang ke-10, tadi suku yang ke-10 berarti suku awal, nih suku yang ke-10 adalah sama dengan suku awal dikali rasio pangkat. Nah, pangkat berapa? 1 dikali 2 pangkat. Pangkat berapa nih? 2 pangkat 9. Nah, ini dia. Jadi antara suku yang keberapa dan pangkatnya itu harus selisih 1. Jadi 2 pangkat 9 kan jelas nih. Ini 2 pangkatnya ini. Jadi kalau sebegitu jelas sekali 2 pangkat 9 adalah 512. Nah, kalau kita mau mencari suku yang ke-20, berapa suku yang ke-20? Tentu suku awal 1 dikali dengan rasio pangkat 19. Nah, ini dia. Jadi suku yang ke-40 adalah 1 dikali dengan 2 pangkat 19. Kalau suku yang ke-40, suku awalnya 1 dikali dengan 2 pangkat, pangkatnya selisih 1, 2 pangkat 39. Nah, itu dia. Dari mana kita tahu rumus ini? Dari pola-pola yang ada. Contoh misalnya, kenapa suku keempat itu 8? Jadi kalau kita lihat, suku keempat sama dengan suku awal 1 tambah dengan 2 pangkat 3. Ingat pangkatnya sini 1 berarti 1 dikali 8. Makanya suku keempatnya 8.
Kenapa suku ke-6 itu 32? Kita buat suku ke-6, suku awal dikali dengan rasio pangkatnya selisih 1, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Makanya suku yang ke-6 32. Jadi kalau begitu kita tadi dapatkan kalau untuk mencari suku yang ke-20, jadi kita tadi udah tahu untuk mendapatkan suku yang ke-20 adalah suku awal dikali rasio atau hasil bagi berpangkat 19. Sedangkan suku yang ke-40 adalah 1 dikali 2 pangkat 39. Ingat, 1 adalah suku awal, sedangkan 2 ini adalah rasio atau hasil bagi. Hasil bagi atau rasio. Ini dia nih. Jadi ini pangkatnya selisih 1 dengan suku yang mau kita cari. Oke, ini khusus untuk yang hasil baginya itu sama untuk setiap suku. 1, 2, 4, 8 hasil baginya adalah 2. Oke guys. Kalau begitu kita sudah lihat pembahasan soal yang halaman 20 ini. Kita mendapatkan pengalaman baru, ada yang disebut dengan direct geometri, yaitu hasil bagi antara suku setelah dan sebelum itu sama. Dan untuk mencari suku yang keberapanya adalah, ingat, suku awal dikali dengan rasio berpangkat. Pangkatnya selisih 1 dengan urutan yang mau dicari. Oke, saya rasa Radu Rendra bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.